Tahukah kamu bahwa ketika seorang pemilik usaha melakukan kerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan modal usaha, ia tidak akan menanggung kerugian ketika usahanya tidak menghasilkan keuntungan? Kok bisa? Begitulah hukum syariah mengaturnya. Kerjasama ini dinamakan mudharabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video ini kita akan membahas salah satu bab dalam akuntansi syariah, yaitu akuntansi mudharabah. Mudharabah itu apa sih? Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia nomor 115, DSN MUI 9/2017, akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal atau sahibul mal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola atau mudharib, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Dari definisi ini, kita mengidentifikasi beberapa unsur, yaitu sahibul mal, mudharib, dan nisbah. Sahibul mal adalah pihak yang menyediakan dana atau modal, sementara mudharib adalah pihak yang mengelola dana tersebut sebagai modal usaha mereka. Dan nisbah adalah persentase bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak ketika usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan. Satu, pelaku. Terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana. Pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim. 2. Objek. Pemilik dana memberikan kontribusi berupa modal. Modal dapat berupa kas atau non-kas, namun harus tunai dan tidak hutang. Sedangkan pengelola dana memberikan kontribusi berupa kerja atau keterampilan. Pengelola dana bebas mengatur modal sesuai kebijaksanaannya dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan kontrak dan ketentuan syariah. 3. Ijab qabul, yaitu ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela dan dituangkan dengan cara lisan maupun tulisan, di mana tidak diperbolehkan untuk dikaitkan dengan suatu kejadian di masa depan yang belum pasti. Keempat, nisbah bagi hasil, yaitu besaran atau persentase yang digunakan dalam pembagian keuntungan. Dasar perhitungan bagi hasil bisa menggunakan laba neto ataupun laba bruto. Jika terjadi kerugian usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana. Namun jika kerugian tersebut timbul karena kelalaian pengelola, maka kerugian itu ditanggung oleh pengelola dana. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 2. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. 3. Mudharabah mushtarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. 1. Modal mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. 2. Investasi kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan investasi non-kas diukur sesuai nilai wajar aset pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Jika terjadi penurunan nilai sebelum usaha dimulai dan bukan disebabkan karena kelalaian pengelola, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi investasi. Namun jika penurunan nilai terjadi setelah usaha dimulai, maka penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. 4. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk akun penyisihan kerugian investasi. Kelima, bagian bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. 6. Selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dengan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat akad berakhir. Satu, dana yang diterima diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar kas yang diterima atau nilai wajar aset non-kas. 2. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakuinya sebagai investasi mudharabah. Pendapatan dari investasi tersebut diakui secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 3. Hak atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar porsi hak pemilik dana. 4. Apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah tersebut, maka ada pengakuan atas pendapatan maupun beban. Kelima, kerugian yang dihasilkan karena kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Investasi mudharabah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, dikurangi penyisihan kerugian investasi jika ada. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait investasi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama mudharabah. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi selama periode berjalan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. Pengelola dana menyajikan dana syirkah temporer sebesar nilai tercatat untuk setiap akad mudharabah, yaitu sebesar nilai dana syirkah temporer dikurangi penyisihan kerugian. Pengelola dana mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, serta penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah diungkapkan sesuai PSAK 101. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Bobby, mewakili Mas Ridwan, selaku penyusun gambar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.